ذرياتي وجمة وسم سير الأولياء وشهد الموصل مجيء الملائكة المقربين وصن غزة الزمان وأمير المؤمنين هذا الزمان ونصن بعد في دائرة بني مسلم الحضرة أبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وسلسلاتنا وذرياتنا خصوصا أهل كبر منكم سمال حضرة مستدنا مشايخنا خصوصا شهيد الشيخ سلطان سرون جساري مالام وشهيد الشيخ مهدي كلمانتن وشهيد الشيخ مرسم جامي وشهيد الشيخ أحمد سيهود المنصب لتر وشهيد الشيخ توفيق الحاكم منصر جبر وشهيد الشيخ فروز يافي كرابيا يوكياكارتا وشهيد الشيخ رسول الله بنيماس ونصلي على هذا الكتاب الشيخ محمد الفضل مشايخ 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 المتسلسلات وذرياتهم رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم وبعنهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في دنياهم لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة وجميع أهل المحضر والسلام عليكم بنيماس اللهم هب لنا اللهم شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tanggal pinten seniki? 2 Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabih wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi pundi? Fahuwa niku napa? Halaman 24 nggih. Pundi? Anna ilmallahi napa pundi? Oh. Wa amma idza qila niku Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza qila i'tiqadul ilmi wa amma idza qila i'tiqadul ilmi wa amma idza qila lan semangsane utawa wa amma idza qila lan anapun nalikane den ngendikaake wa amma idza qila anapun nalikane den ngendikaake i'tiqadul ilmi apa i'tiqadul ilmi utawi nekotake sifat ilmu ilmune Gusti Allah apa i'tiqadul ilmi utawi nekotake sifat ilmune Allah iku wajibun wajib. Ketika ada suatu kaul, suatu pendapat yang mengatakan bahwa meyakini sifat ilmunya Allah itu wajib, karena ono apa al makna. Ingat ada alnya, jadi makna kang den karepake. Karena ono apa al makna kang den karepake. Maknanya ketika ada qaul menyatakan bahwa meyakini sifat ilmu itu wajib karena ada kata-kata wajib, iku wajibun iku mau iku yusabu dan ganjar. Maka ketika orang itu beriman, orang itu yakin bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat ilmu, memiliki ciri-ciri karakteristik ilmu, bahwa Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu wajib keberadaannya itu mengetahui, maka yusabu dan ganjar, dia akan berpahala ketika selama berkeyakinan Allah itu adalah zat yang memiliki karakteristik ilmu. Begitu juga orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak berpengetahuan, maka dia setiap detiknya pun akan in i'tiqada lamun nekotake zalika mengkono
Ini mau yang mengkono i'tiqadul ilmi, meyakini sifat ilmunya Allah. Begitu juga dengan karakteristik utama sifat-sifat Allah yang lainnya. Wa yu'aqabu lan den siksa illam ya'taqid lamun ora nekotake ing ilmi. Illam ya'taqid lamun ora nekotake, tidak berkeyakinan bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui. Itu ciri-ciri Allah. Jadi ciri-ciri Allah itu atau sifat-sifat Allah itu karakteristik Allah, ciri-ciri Tuhan. Nanti dia lebih keras. Kitab Kifayatul Awam termasuk kitab yang keras. Artinya nanti kita akan membahas selanjutnya ya, kenapa kita harus mengkaji sifatnya Allah. Aku excited itu mempelajari 50 sifat Allah, ciri-ciri Tuhan. Mempelajari 50 sifat Allah dan sifat Rasulnya. Di sini ada lagi keterangannya. Fakhris sing telat Fatihah ngaten. Fakhris mongko lubo. Ini makna Jawanya. Fakhris mongko lubo. Loba itu serakah. Loba itu serakah. Serakahlah kamu. Fakhris mongko lubo. Tapi kalau di sini kamu maknai, nanti kalau kamu maknai makna yang sekarang itu fakhris mongko semangatlah. Fakhris itu lubo itu rakus, tapi rakus ilmu pengetahuan. Rakus ilmu pengetahuan istilahnya apa? Ya semangatlah. Maka bersemangatlah kalian. Fakhris mongko lubo sapa sur mongko semangatlah. Semangato alal farqi bainahuma ingatasi alal farqi ingatase bisa bedaake. Alal farqi ingatase bisa bedaake bainahuma ing dalam antarane ganjaran lan iqab. Maka kalian sebagai seorang muslim harus bersemangat mencari mana yang boleh secara akidah dan mana yang dilarang. Yang dilarang apa, bodoh. Karena masalah mengetahui tidak mengetahui itu berarti kuncinya adalah ngaji. Artinya kon semangat ngaji kayak gitu, ben ora bodoh. Kenapa kamu kalau bodoh dalam hal tauhid berbahaya? Karena kalau kita mengalami kebodohan, tidak tahu di dalam tauhid hukumnya iqab, disiksa. Kapan berdosa? Kapan? Setiap detik di dalam kebodohan kita. Itu loh berbahayanya. Maka semangatnya ngaji tauhid semangat. Beda kalau ngaji fikih. Kalau ngaji fikih kamu bahas sholat. Kalau kamu nggak sholat, belum yang seperti ini, belum sholat maghrib, ya kalian nggak dihukumi. Maghribnya belum datang. Atau misalnya kamu ilmu haji, kamu belum mampu kok, ya nggak apa-apa. Jadi ngaji itu bahasanya bisa ditunda, ya, bisa ditunda. Atau prakteknya juga bisa ditunda. Bahkan prakteknya seperti haji itu cukup kamu mengikuti pembimbing hajinya. Ada manasik. Artinya apa? Belajar haji itu bisa ditunda. Bahkan bisa ikut nanti pembimbing haji. Tapi kalau sudah belajar tauhid, bab iman, bab keyakinan itu nggak bisa. Segera. Dan bahkan di sini keras, kitab Kifayatul Awam ini terhitung kitab yang agak keras dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kerasnya bagaimana? Fakhris mongko lubo sapa sira alal farqi ngatasi bisa bedaake bainahuma ing dalam antarane ganjaran lan siksa. Wala yakun lan wala takun lan ojo ono sapa sira. Ini maknanya ojo. Maksudnya ora ono sapa sira, tapi di sini keras saja dilarang. Wala takun lan ojo ono sapa sira. Dan jangan sampai kamu itu miman setengah saking golongane wong. Iku miman setengah saking golongane wong. Iku miman setengah saking golongane wong. Qallada enten tasdiden iku lan niku. Qallada kang taklid fi aqaidid dini ing dalem pira-pira keyakinane agama. Nah, kita mulai bahas apa yang disebut dengan taklid. Ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ini, masalah yang serius.
Karena ini di kalangan Wahabiyah ini menjadi satu, menjadi ledekan, kedua menjadi senjata di dalam doktrin mereka itu. Di dalam Wahabiyah, di dalam pengikutnya Taimiyah itu ada yang hari ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada istilah wala wal bara. Jadi belajar pertama kali agama, belajar teks-teks agama ini yang dipelajari pertama adalah masalah sunnah wal bid'ah. Jadi belum apa sudah belajar sunnah wal bid'ah. Islam ini dibagi dua, hitam putih. Kalau enggak hitam ya putih, kalau putih ya hitam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan Rasul. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul namanya bid'ah. Dan melakukan bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin dakhala ilan nar. Dan bagi mereka yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka mereka melakukan bid'ah. Dan orang yang melakukan bid'ah pasti masuk neraka. Nggak ada tafsir, nggak ada ruang tafsir di sini. Jadi termasuk perbudakan ketika ISIS, kemudian temannya ISIS itu yang seangkatan dengan Mujahidin, Taliban, kemudian Boko Haram. Dulu itu ada Al-Qaeda yang berpemahaman Wahabi itu, mereka menghidupkan kembali perbudakan. Kalau kalian lihat hari ini, ya perempuan-perempuan itu seperti di Afghanistan itu udah nggak boleh kuliah. Perempuan tugasnya hanya alat reproduksi hanya untuk berkembang biak. Titik, nggak ada tafsir. Gitu loh. Dan yang membangkang itu bisa dijual kamu, Mbak. Kamu bangkang, melawan, buat tulisan di blog apa di status, langsung kamu diciduk, dijual di kilo. Semakin berat semakin mahal. Iya, di kilo, dilelang bahkan, dihidupkan lagi perbudakan. Dan itu nyata. Laki-laki yang kamu melakukan bid'ah, apa itu bid'ah? Ya tidak dilakukan Rasul. Padahal banyak yang tidak dilakukan Rasul dilakukan kita. Contohnya azan. Rasulullah itu gak pernah azan. Seumur hidup gak pernah azan. Gak pernah azan Rasulullah itu. Ini orang lain azan. Kemudian Nabi yang gak pernah dilakukan Rasulullah apa? Misalnya sekolah. Kanjeng Nabi gak pernah ngaji. Yang gak pernah dilakukan Rasulullah apa? Sering-sering haji ya. Rasulullah itu haji cuma 2 kali. Seumur hidup tinggal di Madinah itu haji cuma 2 kali. Kamu boleh haji, pelaku bid'ah, penggal kepalanya. Karena takhola ilan. Nah, ini virus ini. Ini parasit dalam Islam. Dan golongan kecil ini sangat lantang sekali, baik dengan medianya maupun dengan aksinya. Dulu ketika reformasi awal-awal itu lantang sekali karena kerannya dibuka oleh pemerintah 15 tahun setelah reformasi. Hiduplah di Indonesia yang disebut dengan Jamaah Ansharut Tauhid. Hiduplah di Indonesia apa yang disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang dulu dilarang. Hiduplah di Indonesia apa yang disebut dengan ISIS, Taliban dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini dasarnya ini adalah konteks tentang taklid ini tadi. Dan mereka keras, taklid itu tidak boleh. Apa itu taklid? Kalian taklid itu adalah mengikuti pemahaman orang lain dalam beragama, walaupun itu ulama. Jadi bagaimana kita cara beragama adalah kamu langsung kembali kepada Quran dan hadis. Loh, saya nggak sempat ngaji, saya nggak sempat kuliah. Gimana caranya? Ya saya ngerti-ngertimu. Jadi setiap orang bebas melakukan tafsir. Nah, ini yang disebut dengan liberalisasi dalam Islam. Islam diliberalkan. Tapi di sisi lain alih-alih melarang taklid, mereka sendiri terkunci mati oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang menginduk pada pemikiran Ibnu Taimiyah di dalam tauhid. Nah, ini berbahaya. Tapi hari ini sudah tidak begitu. Bahkan ada ormas Islam besar di Indonesia ya, tetangga kita, itu sekarang sudah mulai berangsur-angsur sudah tidak. Ya, sudah tidak. Di Purwokerto sendiri ini, di tetangga kita situ, pegawai-pegawai yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, ya, tahu ya Ikhwanul Muslimin ya. Itu sudah mulai yang ke Wahabi juga sudah mulai dikikis. Di daerah Karanglewas itu sudah mulai tahlilan, Mbak. Tapi nggak mau disebut tahlilan, tapi tadarus Quran. Jadi kalau kamu keluarganya mati,
Jadi nggak tahlilan tapi tadarus Quran. Intinya sama gitu loh. Cuman diacak, bacaannya diacak. Tapi tetap itu aja gitu. Karena memang ada dalilnya. Cuman di tahlil itu kan dalil urut begitu itu nggak ada memang. Itu ijtihad ulama. Gitu loh. Mereka sudah mulai melakukan itu. Jadi sudah tidak ada yang perlu kayak seperti orde baru dulu memang dibenturkan. Nah, ketika orde reformasi awal 15 tahun awal reformasi ini dijadikan alat untuk melakukan penekanan terhadap ormas besar yaitu NU Muhammadiyah. Muncullah seperti majelis tafsir Quran. Menafsirkan Quran langsung dari teksnya. Kalau di teksnya nggak ada dilarang makan daging buaya halal. Cindil, tikus halal. Nyentuh Quran nggak perlu pakai wudu dan sebagainya. Ini terjadi. Belum lagi isu tentang Sunni Syiah itu dibesar-besarkan. Maka ciri-cirinya di Indonesia ini sempat dipelihara ya begitu. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah tapi memakai kata imam. Kalau imam hari ini pemimpin spiritual yang namanya imam itu pasti Syiah. Dan memang Syiah. Dan Syiah itu tetap Islam tapi masalahnya gitu loh. Kalian jangan berpikir Syiah itu murtad, enggak, Syiah itu Islam kan. Sama seperti pengikut Hanafi, Maliki sama, dia mazhab lain dalam Islam. Cuma dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah atau yang An-Nahdiyah dia memang tidak dianggap sebagai sebuah mazhab yang ashah, yang bisa dipegang gitu loh. Ya tapi itu bagian dari mazhab gitu, Syiah itu. Karena mereka tetap syahadatnya sama. Lega. Nah, nanti kita akan bahas tentang taklid, tapi saya selesaikan dulu bacaannya. Ilam ya'taqid lamun ora nekotake fakhris mongko semangatlah alal farqi bainahuma ing atasi bisa bedakake ing dalem antarane karone maksude ganjaran lan siksa wala takunan ojo sapa sira iku miman setengah saking golongan qalla kang taklid fi aqaidid-dini ing dalam pira-pira keyakinane agama. Fayakunu mongko ana apa imanuka imane sira iku mukhtalafan sulaya fihi ing dalem iman. Fatukhalladu mongko ninggal mongko langgeng fatukhalladu mongko bakal langgeng finnari ing dalem neraka. Jadi orang-orang yang taklid itu dihukumi abadi di dalam neraka. Wah, mati ini kan. Siapa itu yang taklid? Orang yang mengikuti agama. Jadi pengertian taklid itu adalah orang yang beragama, berkeyakinan, orang yang berkeyakinan atau orang yang beriman tanpa dalil. Namanya taklid. Dalilnya sendiri langsung dari Quran dan hadis. Nah, baik dalil yang ijmali maupun dalil yang tafsili. Orang itu beriman itu tanpa dalil. Kamu yakin Allah ada? Yakin. Siapa Tuhanmu? Allah. Yakin Tuhanmu Allah? Ya. Dasarnya apa? Mbuh. Nah ini taklid. Allah itu esa, tidak terbagi, tidak terbilang, tunggal. Percaya. Tuhanmu berapa? Satu. Maksudnya esa gitu. Apa dalilnya? Mbuh, Tuhan saya cuma satu gitu loh. Dalilnya apa? Kecuali kalau kamu bisa menyebutkan Qul huwallahu ahad, gitu berarti bisa ngerti dalilnya. Tapi itu dalil mujmal, dalil umum. Nah, nanti kalau kamu ngaji lagi dalam pembahasan ulama baru rinci, kok bisa Allah itu tunggal? Apakah Allah itu arad? Apakah Allah itu nukleus? Apakah Allah itu kul? Apakah Allah itu proton, neutron, elektron? Apakah Allah terdiri dari itu? Ternyata kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tunggalnya Allah itu tidak seperti apapun. Jadi Allah itu tidak tersusun dari sesuatu. Allah tidak terjebak di dalam ruang dan waktu. Justru ruang dan waktu itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka Allah nggak pernah ulang tahun.
Allah nggak pernah ulang tahun. Allah nggak bisa di atas, di bawah, di samping, nggak bisa. Karena ruang dan waktu ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah menjebak di dalam ruang dan waktu itu, nggak mungkin gitu loh. Itu konyol, gitu. Meledak jagat ini. Gitu. Nah, jadi kali itu sampai tahu sedemikian rincinya, bahkan dalilnya ketika ini sudah pembahasan ijtihad ulama, kamu sampai tahu di kitab ini, itu sampai tahu gitu loh. Berarti kamu sudah mukallaf, sudah sah Islamnya, sudah sah imannya, karena mengetahui sudah tidak taklid lagi. Tapi nanti tingkatan-tingkatannya nanti ya rada asik lah ya, nanti di pembahasan berikutnya. Wala takun lan ojo lan ora ono sapa sira lan ojo ono sapa sira iku miman setengah saking golongan qallada kang taklid sapa man fi aqaidi dini ing dalam pira-pira keyakinane agama fayakunu mongko ono apa imanu ka imane sira iku mukhtalafan suloyo fihi ing dalam iman fatukhalladu mongko bakal langgeng finari ono ing dalam neraka indaman ing dalam mungguhe pendapat ulama ing dalam mungguhe pendapat ulama yakulu kang ngucap sapa ulama layak fi ora cukup apa taklid. Jadi para ulama taklid itu adalah beriman tanpa dalil ya. Beriman orang yang iman tanpa yang taklid. Pertama taklid itu atau istilah orang yang taklid istilah muqallid. Muqallid itu orang yang taklid. Adalah orang yang beriman tanpa dalil, baik dalil ijmal maupun dalil yang tafsil, dalil umum maupun dalil khusus. Pokoknya dia pokoknya asal percaya karo Allah. Dalilnya apa pokoknya aku iman timbang ora KTP ku Islam. Nah kayak gue. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang bertaklid buta, pokok melu baya agama Islam, dan dia tidak menggali lagi, dia beragama Islam, tapi nggak ngaji, ini dihukumi berdosa besar, dan dia diancam abadi di dalam neraka. Kenapa? Karena dia meninggalkan nazar. Nazar itu berpikir. Mau kamu dijadikan orang Jawa, dilahirkan misalnya di Cilongo, itu harus mikir, ngapa ya nyong lahir di Cilongo? Pasti ada sesuatu. Saya kok dilahirkan berjenis kelamin perempuan ya, misalnya begitu ya. Itu pasti ada sesuatunya, Mbak. Kamu gali itu. Itu yang menjelimet yang terkait dengan dirimu sendiri. Kamu lahir di antara tengah-tengah keluarga si Anu, pasti ada maksudnya. Dan di situ nanti kamu akan muncul orientasi diri, dan di situ muncul himmah. Himmah itu cita-cita. Oh, orang kena kayak gini. Nyong orang kena kayak Rama Biungku. Nyong orang kena kayak nyong butuh berubah. Atau bahkan kebalikannya, nyong orang butuh kayak Rama Biungku. Atau saya harus melanjutkan perjuangan orang tua saya. Saya lihat perjuangan orang tua saya itu kekurangannya di sini dan di sini. Maka saya akan tempel di situ. Saya akan buktikan bahwa saya hidup ini orang mung dadi apa jenenge? Dadi kleang. Kleang itu tahu. Daun kering yang tak berguna. Hanya hidup, lahir, kawin, mati, tidak meninggalkan nama di dunia. Enggak punya karya di dunia. Wujuduhu ka'ada. Nah, taklid ini adalah beriman tanpa dalil, baik ijmali maupun tafsili, dan ini dihukumi berdosa. Imannya diperselisihkan oleh para ulama. Imam Sanusi di dalam kitabnya lebih lanjut ya, di dalam kitabnya Al-Kubro, kalau tidak salah di Al-Kubro, itu membagi taklid itu jadi 6. Jika dia hanya tidak mengetahui, kalau dia tidak mau tahu, kalau dia tidak mau tahu dalil, beriman tapi tidak mau tahu dalil, itu hukumnya haram jadah lah ya, haram kuadrat. Ada orang yang beriman mau tahu tok tapi nggak mencari, kul huwallahu ahad tapi nggak tahu mana ayatnya, itu juga berdosa tapi masih diampuni. Terus juga ada 6 pembagian. Nah, taklid ini ada 2. Satu, kalau taklidnya di bidang keyakinan, itu seperti tadi, wajib tahu dalilnya. Makanya kita diajari belum apa-apa, masih kecil, bocah-bocah PAUD,
TPQ itu diajari aqidatul awam. Itu dalil yang ijmal. Masih dalil yang ijmal. Minimal tahu itu menggugurkan wajibnya dia. Artinya dia imannya itu sudah sempurna. Baru nanti ketika dia laun sanawiyah, dia diajari dalil yang tafsir. Bagaimana sih wujud kita, mbak? Kok apa sih itu sifat maknawi, manawiyah, nafsiyah, salbiyah? Rincian kita memandang Allah itu dari beberapa sisi begitu loh. Pertama sisi karakternya, ciri-ciri, karena Tuhan itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dilihat, nggak bisa diindra. Tapi kita dituntut agar memiliki rumusan Tuhan. Dituntut agar memiliki rumusan tentang Tuhan. Tahu nggak rumusan Tuhan? Definisi Tuhan. Tapi orang bisa digambarkan kayak gitu loh. Tapi kudu dirasakna keberadaannya. Kan angel. Ya makanya angel, makanya kalian berhak masuk surga. Angel beriman itu angel. Ini gampang kayak gitu. Kalian kan calon mubalik gitu loh. Jadi ya harus sampai ke situ ngaji. Nah, tetapi tidak kalau taklid di dalam fikih itu boleh. Bahkan hukum taklid dalam fikih itu wajib. Wajib. Contoh kalian mbak, misalnya aurat misalnya. Si ini perempuan itu ada ngarani aurat. Makanya kalau sholat kok mukenahnya itu nggak nguncup di sini, itu kebuka nguncup kayak sekarang yang belahan biasanya kan di sini ya. Itu batal, nggak sah sholatnya karena auratnya terbuka. Yang sini loh, dagu ini. Tapi ada juga pendapat satu kaul yang nggak apa-apa di sini bukan aurat gitu loh. Kenapa daerah rambut itu gini gitu loh. Nah, wajah itu ini termasuk wajah perempuan, maka nggak apa-apa. Tapi harus tahu, yang bahaya kan kalian. Bener yang nggak tahu, salah juga nggak taklid. Bahkan bukan taklid kalian, asal alias ngawur. Oh sambil jalan saya tunggu sambil jalan lah gitu. Saya tunggu sambil jalan kan jenenge ngapusi gue. Makanya hati-hati. Atau misalnya sholat menggunakan penutup kepala ataupun tidak menggunakan penutup kepala. Menggunakan penutup kepala hukumnya sunnah. Sholat tidak memakai penutup kepala hukumnya makruh. Dari mana kalian tahu? Bener ya orang ngerti, salah ya orang, sunnah ya orang ngerti, makruh ya orang ngerti. Maka di sini jelas, fahris, semangat, kamu harus loba itu harus serakah. Bab keilmuan itu harus serakah, cari tahu. Nah kalau kalian tahu itu mau tahu itu di situs PIS NKTB, PIS KTB itu, cari di. Kamu wajib santri punya download itu aplikasi di Play Store itu. Itu hasil Basul Masail pondok pesantren se-Indonesia dikumpulkan dalam satu aplikasi. Jadi lumayan untuk dalil itu ya padunang medsos ki ya gampang lah kayak dalilnya nang kono. Wis ngumpul. Nah, itu harus punya PIS KTB itu, PSS KTB. Nah, ini penting ya, ini penting. Jadi kalau taklid di dalam iman itu haram. Haram itu artinya kamu kurangilah kadar keharamannya. Tapi jangan sampai karena dia itu batasnya baru di situ, taklid dalam iman bukan berarti dia murtad. Sahadat terus orang ngaji berarti murtad. Nah itu ngawur. Ini ngaji begini nih hati-hati ya. Yang kedua, tetapi taklid dalam hal fikih hukum itu justru wajib. Yang haram siapa dalam fikih yang wajib yang haram bertaklid? Adalah para mujtahid. Imam Malik itu haram ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i haram ikut Imam Hanafi. Haram karena mereka mampu berpikir. Seorang mujtahid dia pertama harus hafal Quran. Dia harus menguasai ilmu Quran. Ilmu Quran itu banyak sekali. Pertama ilmu tajwid. Nanti ada kiroah. Tajwid itu terkait dengan kiroah. Ada kiroah sab'ah. Ada lagi nanti belajar tentang ilmu alat. Turunan ilmu alat apa? Nahwu, sorof, mantek, balaghah, bayani, ma'ani, bayan. Turunannya ilmu tafsir. Tafsir yang dari segi lugawi, tafsir yang maudu'i. Dia harus menguasai. Seorang mujtahid dia harus menguasai ilmu usul fiqh, ini wajib. Usul fiqh.
harus menguasai ilmu lughah. Tadi sudah ya, ilmu lughah itu termasuk tata bahasa Arab. Jadi tidak, makanya hari ini kita kalau melihat pemutusan hukum di ormas manapun itu nggak ada satu orang mujtahil mutlak, itu nggak ada, kebanyakan keroyokan. Misalnya hukum vaksin, datanglah dokter, datanglah ahli fikih, datanglah ahli bahasa, datanglah ahli kesehatan. Itu kumpul merumuskan sebuah hukum. Nggak bisa satu orang seperti dahulu. Nah, nanti ada mujtahid, imam mujtahid, ada ulama mujtahid, ulama pendukung mazhab tadi itu. Ijtihad itu artinya nanti membentuk mazhab. Mazhab itu metodologi beragama. Beragama secara ngawur, secara liberal. Apa itu beragama secara liberal? Kamu semua ini bebas cari hukum dari Quran dan hadis. Bahaya. Kalian memaknai, kalau dibebaskan memaknai ayat Quran, kalian aja berbahaya. Misalnya ayat Ar-Rahmanir Rahim. Kalau menurut ulama apa artinya? Ar-Rahman, zat kang mau welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim, turma, zat kang mau welas asih ing akhirat belum. Kalau kalian dibebaskan untuk menafsirkan secara liberal, kembali kepada Quran dan hadis, semau udel kalian bisa dimaknai Ar-Rahman, kasih sayang kepada laki-laki, Ar-Rahim, kasih sayang kepada perempuan. Ar-Rahman kasih sayang kepada manusia, Ar-Rahim kasih sayang kepada bangsa jin. Terserah kalian. Kacau agama ini. Mudah ora? Makanya penting beragama secara mazhab, bermetodologi. Nah ini makanya yang benar itu bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi yang benar adalah berangkat dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis dijadikan dasar pijakan untuk berpikir. Bukan yang sudah mapan hari ini diajak untuk kembali ke zaman bahula, yaitu tadi, Kang, pakai sarung, pakai baju itu bid'ah. Mbak, pakai baju yang begitu itu bid'ah. Karena tidak sesuai dengan zaman azan bid'ah. Karena Nabi nggak pernah bid'ah. Healing bid'ah, karena Nabi nggak pernah jalan-jalan ke pantai. Kuliah bid'ah, KB bid'ah, mati bae. Mati bae tutup, udah agama Islam ditutup. Hari ini apakah ada yang begitu? Ada, banyak, dan mereka vokal di media-media sosial. Vokal, lantang. Dan itu harus dilawan. Kalau enggak nanti anak cucumu, mbahmu sendiri dibid'ahkan, mbahnya sendiri dimurtadkan, mbahnya sendiri dikafirkan. Apakah ada? Ada. Kuliah ke Jogja, ke Semarang, pulang-pulang orang tuanya dikafirkan, pujian haram. Bersalaman, bersolat, salaman, bid'ah. Gitu. Karena tidak ada contohnya dari Nabi. Lu bersolat Arab koper, Arab rol, Arab jingkrak, Arab pipis, Arab nyetatus ya oli. Alangkah lebih baiknya setelah sholat, ba'du sholat itu ya zikrullah, terus dungo doa. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Sekarang kan nggak bersolat, buka HP, lari. Dan itu justru sunnah aja nih. Tapi dilakukan setiap saat, berarti menjadi kebiasaan, itu menjadi bid'ah yang lain lagi malahan. Nah ini hati-hati. Jadi hati-hati di zaman sekarang itu banyak sekali. Nah taklid itu taklid di dalam, sekali lagi ini yang menjadi garis bawah, taklid di dalam beriman itu hukumnya haram. Jadi artinya ngaji itu untuk menggugurkan, kan kalian banyak yang nggak ngertinya ya, banyak yang tidak tahunya. Maka untuk menggugurkannya ini ngaji. Selama kalian ngaji, insya Allah lah nanti masih diampuni oleh Allah. Banyak sekali yang kita ini belum mengetahuinya. Nah, tetapi taklid di dalam fikih itu hukumnya wajib. Wajib. Minimal taklid metodologinya. Ada nanti kalau kalian belajar yang UIN itu, belajar yang syariah, itu akan belajar bagaimana cara istinbatul hukmi, bagaimana cara merumuskan hukum. Ada yang manhaji, ada yang qauli, ada macam-macam, ada cara-cara untuk menggali hukum. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalilnya. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian semua tidak mengetahui. Tetapi juga jangan dadrah, la tas'alu asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya yang apabila jawabannya gue gawe susah awakmu. Itu di Quran juga. Aja kakek takon angger jawabannya itu gawe susah. Jadi biasa bae lah. Biasa baik. Beragama itu kan asyik gitu loh. Beragama itu nyaman. Ya, Islam itu membebaskan. Islam itu memerdekakan. Islam itu
itu menjernihkan, bukan justru yang dipahami Islam itu membelenggu, membuat dunia kita semakin susah. Rasulullah lahir itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit gitu. Islam itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Islam itu sekali lagi juga bukan menggiring seseorang itu untuk memakai identitas bangsa lainnya. Tidak. Makanya kalian ini orang-orang ini ya saat ini harus belajar desain baju yang menutupi aurat, tetapi secara ya sesuai dengan sukunya masing-masing, nggak masalah. Hari ini kan banyak orang yang sudah tidak pakai baju nikah yang adat lagi. Karena apa? Kebanyakan baju adat itu memang membuka. Nah, kalian cari jalan keluar itu, desain. Pasti dipakai itu. Misalnya adat mana itu? Nah, itu pasti akan langsung dipakai sebanyak penduduk suku itu. Ini terbuka. Ya ujungnya bisnis lagi tapi ya. Itu ya. Jadi masalah taklid nanti kedepannya mudah-mudahan masih banyak ini pembahasan tentang tadi yang iman seorang yang dia masih taklid itu masih diperselisihkan, itu ada di kitab Tahqiqul Maqam halaman 24. Itu ada juga. Jadi orang yang imannya cuma ikut-ikutan, nggak ngaji, nggak lihat dari kitabnya sendiri, nggak berpikir, nggak nazar sendiri, maka orang itu berdosa. Itu masih berlaku sampai hari ini. Maka kalian semangat ngaji. Untuk apa? Minimal ya kalian menyelamatkan suami dengan anakmu. Ini kan yang santriwati ini kan nggak mesti suaminya nanti tahu ngaji. Bisa-bisa suami itu wong abangan lah ya, orang ngerti agama. Berdarah-darah kamu menerangkan Allah gue wujud mas ana. Loh buktinya Allah ada itu apa? Gitu. Di mana Allah? Itu pertanyaan paling umum. Di mana Allah? Allah lagi ngapain? Pasti pertanyaan yang paling dasar. Jika Allah ada, kenapa saya hidupnya menderita? Oh ya kui lakumu karena kamu begitu itu makanya kamu kehilangan Tuhan. Ada lagi, saya mau mendekatkan diri pada Allah, mau apa? Ke gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mencari Tuhan dicari itu. Tuhan dicari di pengajian seperti ini. Di gunung, di gua, nggak ada Tuhan. Cara mencari Tuhan adalah dengan cara berguru. Kamu akan menemukan Tuhanmu. Enten sing tanglet boten? Enten Al-Fatihah.